sikap yang cukup tegas menanggulangi dan menangani kelompok-kelompok intoleran ini, tapi kita belum menemukan itu. Justru yang paling banyak adalah ketika minoritas salah ngomong A saja, salah ngomong B saja, sudah menjadi penistaan agama. Tapi ketika kelompok mayoritas yang bicara bukan hanya sepotong, bahkan terang benderang sudah penistaan, tidak diproses secara hukum. Jadi ada ketidakadilan yang cukup besar. Nah, kalau menurut tadi terawangannya seperti itu ya hanya Prabowo dong. Kalau menurut terawangannya Bang Ferdinand. Jadi begini Bang Paul, dari kandidat yang ada, seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa Prabowo ini adalah sosok seorang militer ya. Beliau ini saya kenal baik, punya personality yang bagus. Ya, tetapi kita juga tidak bisa melupakan rekan kerja dan tidak bisa mengabaikan potensi peta politik yang akan terjadi. Peluangnya Pak Prabowo, tetapi secara pribadi saya yakin kalau Pak Prabowo mau, dia pasti akan bisa menanggulangi ini, minimal setidak-tidaknya menyuruh mereka diam supaya tidak bertumbuh, tidak berkembang. Karena yang terjadi sekarang ini, mereka ini tumbuh dan berkembang cukup leluasa. Karena apa? Terjadi pembiaran. Nah, kalau kita melihat gerakan pemerintah, terutama di Detasemen 88 khusus ya, Densus 88, mereka fokus kepada pemberantasan terorismenya. Tetapi kaum-kaum kelompok yang punya pemikiran radikal, ekstrim, intoleran ini belum terkategorikan sebagai teroris, akhirnya tidak ada yang menyentuh. Nah, sementara gerakan mereka terus masih di lapangan untuk mendoktrin orang, mengajari orang, mendidik orang untuk terus dengan ideologi ini, bahwa kalau bukan kita adalah musuh. Mereka kafir, neraka, jahanam ininya. Sementara kita surga segala macam. Kan itu yang terdoktrin sekarang. Nah, itulah kemarin saya di dalam satu acara, saya kemarin bertemu dengan beberapa teman, saya sampaikan bahwa ini harus ada gerakan yang sama. Ketika mereka melakukan gerakan untuk menjual ideologi mereka, di kelompok nasionalis sekarang tidak ada. Bahkan kurikulum kita menghapus mata pelajaran yang harusnya menyebar dan mendidik anak-anak kecil untuk menjadi nasionalis dan Pancasilais, tetapi malah dihapus. PMP dihapus, PSBB dihapus, segala macam. Akhirnya semakin terlupakan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Harus ada juga gerakan yang sama yang melawan mereka. Apa yang kita jual ya kembali Pancasila itu. Toleransi, kebersamaan, apapun ini ceritanya, kita harus menjadi satu dan bersama. Bang Ferdinand yang ngomong. Langsung aja Bang. Sikat, hajar play. Baik, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih sudah diundang malam ini kita bergabung di channel YouTube-nya Pak Paul yang terkenal seantero jagat raya sampai ke galaksi Bima Sakti seluruhnya. Salam selamat malam dari Indonesia seluruh teman-teman yang bergabung di sini di acara kita malam ini. Banyak sekali saya lihat yang bergabung, sehat semua. Ini orang-orang Indonesia pasti yang cinta bangsanya ini kalau sudah bergabung. Jadi memang begini Bang Paul ya. Pertama memang kalau kita melihat situasi, kita harus petakan masalah apa sesungguhnya yang paling krusial kita hadapi sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Dan dari situlah kita baru kemudian akan mencari dan memilih pemimpin mana yang pas dan tepat untuk menanggulangi masalah yang kita hadapi sesungguhnya. Nah, kalau sekarang kita perhatikan bangsa kita ini kalau soal pembangunan infrastruktur ekonomi memang sudah berjalan sedemikian rupa, bahkan boleh kita katakan berjalan dengan baik ya, meskipun standar baiknya ini tentu akan berbeda bagi setiap orang. Tetapi yang kita lihat di sini memang ada perubahan dari yang sudah-sudah sebelumnya. Namun yang paling besar sekarang adalah tentang isu persatuan, isu Pancasila, dan isu intoleransi. Ini menjadi momok yang paling besar menurut saya berpotensi menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Karena apa? Isu-isu berbau sara ini adalah isu yang lebih panas daripada bensin, daripada bahan bakar. Karena agama dibawa lahir ya, sejak lahir sudah didoktrin dengan dogma-dogma, sehingga ketika itu diperalat untuk menjadi sebuah mesin atau kekuatan politik, dia akan sangat mudah panas dan terbakar. Nah, itu yang terjadi sekarang di negeri kita. Dan sekarang kalau kita melihat lahirnya calon sekarang, yang muncul ini kan ada 3 nama yang paling tinggi. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan ada Pak Anies Baswedan. Kalau kita membedah track record sejarah jejak daripada 3 orang ini memang
kita pasti akan menemukan keraguan bagi ketiga orang ini. Apakah salah satunya pantas untuk memimpin bangsa dengan peta konflik seperti sekarang ini? Kalau kita melihat Pak Prabowo 2019 bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok yang bisa kita klasifikasikan sebagai kelompok intoleran yang kemudian telah dibubarkan oleh negara, dan Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi dan mengambil garis dan posisi di garis nasionalis lah kita anggap ya. Yang kemudian kedua ada Pak Ganjar. Pak Ganjar ini adalah kader murni PDIP. Dia seorang marhaen yang memang tunduk pada garis-garis ideologi marhaenisme. Tetapi sekarang kalau kita melihat, Bang Paul tadi sudah menyampaikan apakah Pak Ganjar akan mampu menangani peta konflik masalah yang sekarang ini ada, kita akan lihat ke depan seperti apa. Kalau melihat gestur sosoknya Mas Ganjar ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kita akui secara pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lain-lain itu memang kita harus akui. Ada perubahan dari yang sudah ada perbaikan dan prestasi yang dicapai. Namun ketika masuk kepada isu-isu intoleransi, kita memang masih harus menyatakan kekecewaan terhadap itu. Kita berharap tadinya ada sebuah sikap yang cukup tegas menanggulangi dan menangani kelompok-kelompok intoleran ini, tapi kita belum menemukan itu. Justru yang paling banyak adalah ketika minoritas salah ngomong A saja, salah ngomong B saja, sudah menjadi penistaan agama. Tapi ketika kelompok mayoritas yang bicara bukan hanya sepotong, bahkan terang benderang sudah penistaan, tidak diproses secara hukum. Jadi ada ketidakadilan yang cukup besar di sana. Yang ketiga, kalau kita melihat kandidat satu lagi, Anies Baswedan. Anies Baswedan ini sangat kotor dengan rekam jejak di Pilkada DKI 2017, menggunakan politik identitas dengan cara yang sangat barbar dan brutal menurut saya. Ini dalam sejarah demokrasi di belahan dunia sangat buruk. Ada kekerasan di dalam demokrasi, tapi tidak menggunakan isu sara seperti ini. Nah, Anies Baswedan telah menikmati itu. Jadi kalau kita mau melihat peta konflik ini, hanya dua harapan kita. Meskipun sebetulnya harapan ini sangat tipis kita embankan kedua kandidat, tetapi masalahnya kita rakyat hanya diberikan kewenangan memilih yang sudah dipilih. Sebelum dipilih oleh rakyat, dia telah dipilih oleh elit, para oligarki lebih dulu. Jadi rakyat ini hanya bisa memilih yang sudah dipilih. Kalau rakyat diberikan kebebasan memilih secara merdeka, secara bebas, tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh elit-elit yang dimaktubkan di dalam undang-undang, mungkin akan lahir nama-nama baru di dalam kontestasi pemilu kita. Tetapi karena kita harus patuh kepada aturan, patuh kepada undang-undang, maka disitulah tangan-tangan kekuasaan bermain, termasuk tangan-tangan kaum-kaum yang memang ingin merajai kekuasaan untuk kepentingan ekonomi, bisnis, segala macam. Jadi kita ini hanya bisa memilih yang sudah dipilih. Kita tak bisa memilih secara merdeka. Jadi sekarang kandidat yang tiga ini sementara, ya memang inilah menjadi sosok-sosok yang akan dipilih oleh para elit kita untuk kemudian dijual kepada masyarakat, ditawarkan kepada masyarakat untuk kemudian dipilih. Pertanyaannya kalau seperti tadi, apakah dari tiga orang ini akan ada salah satu saja yang mampu menangani konflik, terutama soal intoleransi dan kebebasan beribadah, kebebasan menganut agamanya masing-masing, keadilan bagi semua pemeluk agama, kebebasan segala macam itu, apakah akan ada satu yang akan mengembannya secara benar? Ya memang kita masih bertanya-tanya dan masih harus menyatakan, kalau saya secara pribadi masih ragu. Tapi mungkin di dalam perjalanan nanti akan kita temukan hal-hal yang bisa meyakinkan kita terbaca dari visi misi mereka. Apakah nanti, ini kan peta politiknya masih sangat liar sekarang. Ya, kalau kita melihat dari tiga nama ini, baru satu yang secara resmi punya tiket, mengantongi tiket untuk maju sebagai capres, yaitu baru hanya Mas Ganjar Pranowo. Anies Baswedan belum. Karena apa? Koalisi mereka masih belum jelas sampai sekarang, apakah akan serius maju atau tidak. Karena ada tarik-menarik kepentingan di sana. Pak Prabowo sampai saat ini juga belum kita lihat dia berkoalisi dengan partai apa. Semua masih sebatas wacana. Jadi apakah Anies Baswedan atau Prabowo akan maju juga? Bisa saja salah satunya akan gagal dan bisa saja nanti berkoalisi atau memang akan maju tiga-tiganya. Nah ini akan kita lihat ke depan seperti apa. Tetapi yang pasti sekarang yang baru mengantongi tiket secara resmi karena sudah ada PDIP dan P3 di sana dan partai-partai kecil sudah melampaui 20%. Baru Ganjar Pranowo satu-satunya yang layak menyandang capres. Yang lainnya belum.
Nah, kembali kepada permasalahan bangsa ini. Pertanyaannya seperti tadi, 3 orang ini siapa kira-kira yang akan mampu menangani konflik-konflik yang potensial terjadi akibat banyaknya kelompok-kelompok radikal intoleran. Ini sekarang musuh paling besar. Meskipun sekelompok ini juga melakukan kontra opini. Oh bukan, musuh kita sekarang paling besar adalah korupsi, investasi asing segala macam. Tetapi mereka menutupi bahwa gerakan intoleransi ini juga adalah asing dan komunis. Kalau mereka bukan komunis dan bukan asing, tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi ini hanya perang opini saja. Itu yang terjadi sekarang, Pak Paul. Jadi ya kita masih butuh waktu untuk melihat siapa nanti yang harus kita pilih. Tetapi kalau bicara kriteria, siapa yang harus memimpin bangsa ini, memang kita butuh sosok dengan ketegasan yang berani. Yang berani menyatakan, gue sikat lu, gue ambil lu, gue hajar lu. Kita butuh pemimpin yang begini sekarang, karena kalau soal ekonomi dan infrastruktur, ya memang kita harus akuilah, oke lah kita berjalan dan lebih baik dari yang sudah-sudah. Meskipun standar baik dan standar keberhasilan ini kan pasti akan beda-beda setiap orang untuk menilainya. Kira-kira begitu Bang Paul untuk pembuka. Silakan. Ya, ini tadi bagus ya. Nanti teman-teman bisa langsung para co-host bisa langsung ikut komentar. Saya lagi mau komentari tadi ya. Ini asing dan komunis ya. Saya setuju ya, karena memang cara-cara yang dilakukan oleh kaum mayoritas radikal ini adalah asing, cara-cara asing, karena memang asalnya dari asing kan, bukan orang Indonesia sendiri. Dan kedua komunis, cara-cara komunis yang dilakukan menang sendiri, ya tanpa nggak urusan kebenaran. Yang penting punya saya yang benar, kamu kalah salah sikat aja semua. Itu benar-benar cara-cara di negara komunis memang begitu. Saya setuju itu ya. Wah ini kita udah tiap hari tuh ngomong begitu tuh. Nah kalau menurut tadi terawangannya seperti itu ya hanya Prabowo dong. Kalau menurut terawangannya Bang Ferdinand. Jadi begini Bang Paul, dari kandidat yang ada, seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa Prabowo ini adalah sosok seorang militer ya. Beliau ini saya kenal baik, punya personality yang bagus. Ya, tetapi kita juga tidak bisa melupakan rekan kerja dan tidak bisa mengabaikan potensi peta politik yang akan terjadi. Nah, kalau kita melihat sekarang, kita ini adalah mengkaji dan menganalisis ya, menerawang apa kira-kira yang akan terjadi sebulan 2 bulan ke depan sebelum penetapan Pilpres. Nah, kalau kita melihat koalisinya Nasdem, Demokrat dan PKS, ini kalau saya menilai hanya tersisa 20% akan jadi koalisi sesungguhnya. Karena apa? Tarik-menarik di cawapresnya sangat berat. Saya melihat bahwa Partai Demokrat dengan AHY, mereka sangat ngotot harus menjadi wakilnya Anies Baswedan. Nah, disinilah partai lain seperti Nasdem dan PKS tidak menerima situasi ini karena dianggap AHY ini nothing. Dia belum menjadi sesuatu, tidak layak jual. Kalau dia dipasangkan dengan Anies Baswedan, sama saja ini menyuruh anak kecil membawa senjata ke lapangan untuk perang, pasti akan mati kena tembak. Artinya apa? Bandar tidak akan ada yang mau membiayai, sama saya mengutus perang untuk kalah. Nah, kalau wakilnya bukan dari Demokrat dan bukan AHY, mungkin Partai Demokrat akan menarik diri dari koalisi ini sehingga suara tidak cukup. Akhirnya bubar juga, tidak jadi berkoalisi. Makanya saya bilang kepentingan peluang mereka untuk berkoalisi itu hanya tinggal 20%. Nah, kalau mereka ternyata nanti gagal berkoalisi karena tarik-menarik yang tidak terpenuhi ataupun terpaksa menikah, kawin paksa seperti Anies AHY, bandar tidak akan ada yang mau. Mungkin tokoh-tokoh di sana pun akan malas melihat, sudahlah capek kita, buat apa harus mati-matian toh kalah. Nah begitu ya, jadi kalau contohnya kita berandai-andai peluangnya mereka berkoalisi gagal, kemana kelompok ini akan berlabuh? Sepertinya sangat tidak mungkin akan berlabuh kepada Ganjar Pranowo. Mereka pasti akan mencari pelabuhan ke yang pernah berteman, yaitu dengan Pak Prabowo. Nah ini kan akan menjadi konflik interest yang akan terbawa kalau Pak Prabowo menerima itu kembali seperti 2019. Tapi kalau Pak Prabowo tidak menerima, dia juga akan rugi secara elektoral. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul bagaimana peta politiknya ke depan. Karena kalau bicara personalitinya Pak Prabowo, saya mengenal beliau baik. Beliau personalitinya bagus. Orang yang tegas, yang berani menyatakan, gua ambil lu, gua sikat lu, gua hadar. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memang butuh ketegasan ini. Tetapi dalam politik tidak bisa jalan sendirian. Sekarang ini tidak ada lagi politik yang jalan sendirian. Harus melalui kompromi yang terjadi. Itu yang terjadi kalau kita melihat peluangnya Pak Prabowo. Tetapi secara pribadi
saya yakin kalau Pak Prabowo mau, dia pasti akan bisa menanggulangi ini, minimal setidak-tidaknya menyuruh mereka diam supaya tidak bertumbuh, tidak berkembang. Karena yang terjadi sekarang ini, mereka ini tumbuh dan berkembang cukup leluasa. Karena apa? Terjadi pembiaran. Nah, kalau kita melihat gerakan pemerintah, terutama di Detasemen 88 khusus ya, Densus 88, mereka fokus kepada pemberantasan terorismenya. Tetapi kaum-kaum kelompok yang punya pemikiran radikal, ekstrim, intoleran ini belum terkategorikan sebagai teroris, akhirnya tidak ada yang menyentuh. Nah, sementara gerakan mereka terus masih di lapangan untuk mendoktrin orang, mengajari orang, mendidik orang untuk terus dengan ideologi ini, bahwa kalau bukan kita adalah musuh. Mereka kafir, neraka, jahanam ininya. Sementara kita surga segala macam. Kan itu yang terdoktrin sekarang. Nah, itulah kemarin saya di dalam satu acara, saya kemarin bertemu dengan beberapa teman, saya sampaikan bahwa ini harus ada gerakan yang sama. Ketika mereka melakukan gerakan untuk menjual ideologi mereka, di kelompok nasionalis sekarang tidak ada. Bahkan kurikulum kita menghapus mata pelajaran yang harusnya menyebar dan mendidik anak-anak kecil untuk menjadi nasionalis dan Pancasilais, tetapi malah dihapus. PMP dihapus, PSBB dihapus, segala macam. Akhirnya semakin terlupakan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Harus ada juga gerakan yang sama yang melawan mereka. Apa yang kita jual ya kembali Pancasila itu. Toleransi, kebersamaan, apapun ini ceritanya, kita harus menjadi satu dan bersama. Tapi ya, siapa yang mau melakukan? Kalau hanya kita masyarakat ini melakukan, sejauh mana kekuatan kita? Negara yang harus hadir di situ. Begitu Pak Paul. Luar biasa ini ya. Sebentar, ini langsung aja Amerika nih. Amerika, Andi USA silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.